سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat pemerintah setempat yang saya hormati dalam ini dan hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dan para penanda dari Mustafa Umi pimpinan pesantren, juga wabil khusus kepada Ananda dari Faisal selaku pimpinan termasuk pesantren Nurul Ilmi. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sayyidina. Terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala baktinya kepada bangsa dan negara melalui jalur pendidikan untuk menciptakan generasi yang akan datang, generasi yang beriman bertakwa. Ini bukan suatu pekerjaan yang ringan, karena yang dirubah itu adalah perintah, yang dirubah itu adalah pendidikan. Kalau seorang tukang kain merubah kain jadi gelongan menjadi besi, menjadi lemah, menjadi pati, itu satu hal yang baik. Karena bentuknya fisik yang dikerjakan para ulama itu tidak berbentuk fisik, merubah mental, merubah jiwa, merubah pemikiran, supaya otaknya dicuci dengan air, otaknya dicuci dengan sunnah Rasul yang nantinya akan melahirkan untuk khairul ummah. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna akan menciptakan manusia khairul ummah, umat yang terbaik yang akan dikeluarkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai satu contoh dan suri teladan. Ini umat yang sudah dicuci dengan air. Inilah umat yang sudah dicuci dengan sunnah Rasulullah akan berbentuk suatu manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu mendoakan Allah. Inilah yang akan menjadikan umat khairul ummah sebagai kulit teladan terhadap umat-umat yang lain. Ini yang kita dapatkan. Alhamdulillah pada hari ini Ananda Tni Faisal sudah wisuda yang terakhir dari pondok pesantren ini sebelum tadi pondok pesantren sebelum mendirikan perguruan tinggi, untuk melepaskan anaknya yang sudah 6 tahun berada di sini belajar. Alhamdulillah. 3 kelompok yang hari ini bersyukur kepada Allah. Pertama, Kiai Faisal dengan guru-gurunya bersyukur kepada Allah dapat mengalirkan ilmunya, sehingga ilmu Kiai Faisal dan ilmu guru-guru mengalir. Ada sungainya Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Berapa banyaknya orang yang berilmu tapi tidak bisa menyalurkan ilmunya. Tidak ada sungai yang akan mengalirkan ilmunya. Alhamdulillah Ananda Faisal bersama para guru, alhamdulillah punya ilmu dan ilmunya dialirkan melalui sungai Nurul Pondok Pesantren Nurul ini.
Idza mata ibnu Adam inqatama illa min talatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ini akan dimiliki oleh Kiai Faisal bersama guru-gurunya. Ilmu yang dimanfaatkan ini merupakan amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus pada guru yang mengajar. Alhamdulillah, wali murid alhamdulillah, bersyukur kepada Allah telah dapat melaksanakan perintah Allah, anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan jaga anak keluargamu dari api neraka. Sayang anak bukan mengikuti kemauan anak. Sayang anak di dalam Al-Quran, kalau ibu dan bapak sayang anaknya, pelihara anaknya, selamatkan anaknya dari api neraka. Supaya anaknya selamat dari api neraka, alhamdulillah sudah dimasukkan ke pondok pesantren, supaya mengerti agama Islam, tahu halal tahu haram, dalam rangka menjaga anak kita semuanya. Para guru, para kiai bersyukur kepada Allah pada hari ini. Wali murid bersyukur kepada Allah seluruhnya, karena telah dapat melaksanakan anfusakum wa ahlikum nar. Lebih-lebih muridnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, dia telah menjalankan kewajibannya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Santri para bersyukur, alhamdulillah, selama 6 tahun bagaimanapun ilmu sudah bertambah, dilebih-lebih lagi dengan tahfidzul Quran. Ini ketiga-tiganya menjadi faktor untuk sama-sama bersyukur pada hari ini. Baik pondok pesantren menurut ini, para kiainya, gurunya bersyukur, para wali murid bersyukur, lebih-lebih anaknya bersyukur. Alhamdulillah, sudah 6 tahun berada di pondok ini. Tentu banyak pengalaman pahit getir yang ada di pondok ini sebagai satu pelajaran untuk menjadikan hidup. Maka kepada anak-anakku yang sekarang di wisuda ini, terjunlah kau ke masyarakat. Terjun ke masyarakat, kau jangan jadi makhluk mati. Makhluk mati itu tidak tumbuh. Makhluk mati itu tidak bergerak. Makhluk mati itu tidak berkembang. Tapi anak-anakku di masyarakat, jadi kau makhluk hidup. Hidup kau. Makhluk hidup, tanda-tandanya makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup berkembang. Jangan kau menjadi makhluk mati, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang. Na'udzubillah. Jadi anak-anakku yang sekarang ini sudah terjunlah ke masyarakat. Di masyarakat kau jadilah khairun nas anfa'u linnas. Apa guna saya berada di kampung saya? Apa guna saya ada di desa saya? Apa guna saya ada di kecamatan saya? Apa guna saya ada di kabupaten saya? Apa guna saya ada di provinsi saya? Apa guna saya ada di negara Republik Indonesia? Ini yang harus dijadikan sandaran, tumbuh, berkembang. Jangan mencari pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan. Tidak ada pekerjaan dibuang. Tapi anak-anakku pandai-pandai menciptakan pekerjaan. Ini namanya orang yang berakal. Jangan ke barat ke timur cari pekerjaan, cari pekerjaan, cari pekerjaan. Tidak ada pekerjaan dibuang. Otak yang sehat bukan mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan.
Kalau semua sekolah di Indonesia yang menciptakan anak untuk mencari pekerjaan, insya Allah sama dengan menciptakan pengangguran. Jangan menciptakan sekolah untuk mencari pekerjaan, ciptakan sekolah untuk menciptakan pekerjaan. Bikin pekerjaan, jangan mencari. Untuk membuat pekerjaan itu tidak sulit, cuma asal mau. Tamat dari pondok, bikin pekerjaan, minimal mengajar, bikin kumpulan yasinan di kampungnya, 5-10 orang, 20 orang bikin yasinan, kasih kultum 1 ayat 1 hadis. Mungkin nanti itu akan berkembang, dan ini sudah tumbuh. Anakku sudah menciptakan pekerjaan, tumbuh. Kalau tumbuh bergerak, yasinan ini bergerak, yasinan berarti berkembang. Mungkin menjadi yasinan tiap RT, tiap RW, tiap kelurahan. Ini namanya menciptakan pekerjaan. Bikin organisasi kemasyarakatan, kumpulan yasinan, kumpulan tahlilan, jamiah yasinan. Tunggu. Kalau perlu diri pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, bikin. Bukan mencari pekerjaan. Saya ingin menciptakan pondok-pondok yang bisa menciptakan pekerjaan setelah tamat. Bukan pondok yang hanya mencari-cari pekerjaan ke barat ke timur. Ciptakan pekerjaan. Ini anak-anakku yang diwisuda ini. Jadilah makhluk hidup. Tanda hidup bergerak. Tanda hidup tumbuh. Tanda hidup berkembang. Jangan menjadi makhluk yang mati. Dan anak-anakku, jangan menunggu bola, tapi ngejar bola, menjemput bola. Kalau anak-anakku menunggu bola, bola itu cuma 1, direbut oleh 22 orang, bola 2 kesebelasan. Kalau kau sifatnya menunggu bola datang, nggak bakalan dapat bola. Bola direbut 22 orang. Sudah harus pandai fastabiqul khairat, untuk berpacu berlomba dalam kebaikan. Ini yang menurut anak-anakku terjun di masyarakat. Ini faktor yang harus dimulai dikerjakan. Jangan milih-milih pekerjaan. Asal pekerjaan diridhoi oleh Allah, kerjakan. Mulailah daripada yang kecil. Memang nafsu. Dulu Kiai Muni, Kiai Mustafa Muni, Kiai Faisal ketika mau bikin pondok, itu saya cuma mendorong aja saya. Nggak bantu, saya cuma mendorong. Ini orangnya masih ada, mau bikin pondok. Letakkan batu pertama. Gak punya duit kan ini. Masa gak punya duit? Beli pasir 1 truk, beli batu 1 truk. Letakkan batu pertama. Gak ada orang bangun masjid nunggu adanya duit. Gak ada orang membangun pesantren nunggu ada duit. Kalau bangun hotel betul, duit duluan. Duit sudah ada, bangun hotel, pondok pesantren, masjid, bangun dulu, baru duit datang. Begitu saya katakan, tekad, letakkan pertama, apapun yang akan terjadi. Ya, nggak ada apa-apa, letakkan pertama di bawah situ. Tumbuh, Kiai Mustafa, nekat. Ayo, tumbuhkan pondok pesantren semua. Kalau sekarang ada 110 pondok pesantren, saya pidato saya tahun 50 tahun yang lalu, 48 tahun yang lalu saya berpidato ketika saya buka Darul Rahman. Ya Allah, jangan dicabut nyawanya Supran Makmun sebelum ada 100.000 Supran Makmun dan lebih bagus dari Supran Makmun yang ada.
pidato saya waktu 8 tahun yang lalu. Saya ngeri tadi. Pesantren yang Darul Rahman sudah 110. Kalau 110 kali 1000 per pesantren, sudah sampai ke umur saya ini. Sering saya berpidato depan satu pidato yang nikat-nikat tapi benar. Saya katakan, patah tumbuh hilang berganti kelek. Tuh ketinggalan zaman. Jadi apa gantinya? Lebih bagus daripada patah tumbuh hilang berganti. Ini patah, ini tumbuh. Siapa yang mau nyiram? Siapa yang mau melihara? Bisa mati juga. Enggak. Ganti kata saya. Bukan patah tumbuh hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh. Alhamdulillah. Supran Makmun belum patah. Sudah tumbuh Mustafa, sudah tumbuh Pastor, sudah tumbuh Kiai 110 Kiai se-Indonesia. Tumbuh juga anak saya sebelum saya patah. Itu semangat yang saya tanamkan ke santri saya ketika itu. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai coret. Apa ini kata saya? Robah. Maksud hati memeluk gunung, mari bergotong royong, pasti kemeluk. Betul tidak? Mau meluk gunung Salak, kumpul 1000 orang, gandeng tangannya kemeluk gunung Salak. Sudah tahu tangannya agak mampu mau meluk. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya kalau tangannya tak sampai, nggak usah memeluk gunung, peluk yang lain aja. Nah iya, saya bilang coret, ganti. Maksud hati memeluk gunung, mari bergotong royong, pasti kepeluk. Kalau Al-Mukarram Kiai Faisal mau membangun gedung sendirian ini, saya yakin nggak mampu. Kalau Kiai Mustafa ini mau bangun pondok pesantren itu, kalau sendirian, saya yakin tidak mampu. Ini mampunya karena maksud hati memeluk gunung, mari bergotong royong, pasti kepeluk lah gedung ini. Ini saya tanamkan. Biar lambat asal selamat, takkan lari gunung dikejar. Sudah tahu burungnya nggak lari, mengapa kau kejar, goblok? Maaf ya, ini untuk membangkitkan anak muda, memotivasi. Kalau maksud hati memeluk gunung, biar lambat asal selamat, takkan lari gunung dikejar, gak bakalan maju-maju. Pasti ada di jalan di tempat dia. Untuk apa lari? Yang dikejar itu bukan gunung, ngejar gunung, goblok. Mengapa gunung Salak mau dikejar? Nggak usah dikejar. Biar lambat asal selamat, takkan lari gunung dikejar. Kita bukan mengejar gunung yang diem. Yang kita kejar itu supersonik. Yang kita kejar Boeing 747. Sudah ada Boeing 747 masih mau naik unta, saudara, ke Madinah. Ya, Kiai. Sudah tahu ada pesawat, ada kereta api, mau masih ke Mekah naik unta. Kapan majunya? Ganti pepatah ini, kata saya, coret. Mari sekarang itu kita biar cepat asal selamat. Yang perlu selamat cepat. Bukan biar lambat asal selamat, takkan dari gunung dikejar. Itu pepatah lahir zaman unta di negeri Mekah. Zaman unta betul lagi. Sekarang bukan zaman unta, kita berbatu. Oleh sebab itu anak-anakku, jangan milih-milih pekerjaan. Jangan mudah ketika kadang-kadang ingin langsung besar. Semua itu ada proses. Pisang mau matang pun ada proses.
Dari anak pisang tumbuh, keluar jantungnya, dari jantung lepas satu-satu, keluarlah sisir-sisir pisang, lepas bunganya, gede-gede, mulai ada satu yang kuning, baru itu keluar. Tidak ada pisang langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung berkembang, tidak ada. Selama itu harus ada proses. Itu saya tanamkan pada santri-santri saya, mulai daripada yang kecil. Saya mengikuti pepatahnya orang Arab, idza ra'aitu hilalan ayqantu annahu sayakunu badron. Idza ra'aitu hilalan, kalau saya sudah melihat bulan Sabit, saya yakin pasti nanti akan jadi purnama, tidak akan gagal. Nah itu filsafat kalau kita mau berbuat. Jangan ingin, misalnya alumni yang ada ini ingin bikin pesantren, langsung kayak Nurul Ilmi, langsung kayak Darul Rahman, kayak pesantren kayak Mustafa. Belum tentu. Harus melalui proses, mulai daripada yang kecil dulu, supaya berakar di masyarakat ini. Kalau berproses, itu berakar, dimulai daripada yang kecil, tumbuh, akarnya kuat nanti, tumbuh, akarnya kuat nanti. Itulah anak-anakku, jangan pilih pekerjaan. Nah tadi sudah dicantumkan dengan keikhlasan. Hanya dengan keikhlasannya lah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalankan semua. Nah sekarang kamu sudah punya ilmu, bahwa ilmu jangan merasa sombong, saya tamatan Mesir, saya tidak perlu itu semuanya, tidak perlu. Yang penting amalnya di masyarakat, bukan tamatannya, amalnya di masyarakat kayak apa, itu yang penting. Berbuat di tengah-tengah masyarakat dengan segala keikhlasannya, buang semua karena, sisain satu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, la yakhafu laumata laim. Kalau sudah dia ikhlas karena Allah, tidak takut dibenci dan tidak minta dipuji. Ini menjadi inti. Jangan minta dipuji dan jangan takut dibenci. Yang penting dengan keikhlasannya. Jangan karena sudah tamat dari Nurul Ilmi, pulang ke kampungnya merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu sifat yang salah. Tiap orang tentu punya kelebihan. Yang penting kita sedang beramal di tengah-tengah yang masyarakat. Apa yang penting? Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Itu pedoman di masyarakat. Jangan minta dihormati karena misalnya profesor doktor, minta dihormati karena tamatan dari Mekah, minta dihormati karena tamatan di Mesir. Hilangkan itu semua, berbuatlah dulu. Ini yang harus menjadi kunci daripada anak-anakku nanti di masyarakat. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Orang yang minta dihormati, tandanya orang yang tidak terhormat. Mengapa? Karena masih minta dihormati. Orang yang minta dihargai, itu orang yang tidak ada harganya. Mengapa? Masih minta dihargai. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Ini satu hal yang perlu menjadi jiwa anak-anakku terjun di masyarakat untuk berbuat, untuk beramal dengan tidak memilih pekerjaan asal dari Allah. Jadi guru tanam persilakan. Jadi guru tidak persilakan. Jadi guru sanawi dalam merasa sombong karena mengajar di Aliyah. Jangan merasa hina karena ada di tidak atau mengajar
kita menanamkan pada anak TK bagaimana makan. Sebelumnya, maaf saya sudah makan, caranya makan, caranya minum. Kita mengajarkan ilmu sama anak TK, itu ilmu yang sangat mahal. Itu ilmu yang berharga. Jangan merasa dirinya rendah karena ngajar di TK, dan jangan sombong karena ngajar di perguruan tinggi. Ini saya tanamkan kejiwaan ini. Dulu saya ketika di pesantren ditanya oleh kiai saya, bulan Ramadan dikumpulkan, anak-anakku, siapakah orang penting itu? Ada yang menjawab, orang penting itu kiai kalau menjadi ulama, jadi kiai. Kata kiai saya, salah, tidak benar. Dijawab oleh yang lain, siapakah orang penting itu? Orang penting kalau jadi pemimpin. Kata guru saya, salah. Ditanya lagi, siapa orang penting itu? Menjawab lagi, orang kaya di tengah-tengah masyarakat itu penting. Salah. Semuanya salah. Jadi kiai salah, jadi pejabat pemerintah salah, jadi orang kaya salah. Lalu siapa orang penting itu? Akhirnya kiai saya menjawab dengan jawaban subhanallah. Kalau tidak keluar dari hati yang bersih, tidak mungkin jawaban seperti ini keluar. Apa kata guru saya? Anak-anakku, orang penting itu ialah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Baru kau jadi orang penting. Jadi kalau kau ingin jadi orang penting, engkau harus mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pribadimu, bukan kepentingan perutmu. Itu namanya orang penting. Jadi kalau anak-anakku menjadi orang penting, kau harus mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya. Insya Allah kau ada orang penting. Ya tergantung nanti kualitasnya. Kau mementingkan orang satu RT, engkau akan jadi orang penting di RT itu. Engkau mementingkan orang satu RW, engkau akan jadi orang penting di RW itu. Engkau mementingkan orang satu Kabupaten Bogor, engkau akan menjadi orang penting di Kabupaten Bogor. Kalau kau mementingkan seluruh provinsi Jawa Barat, engkau akan menjadi orang penting se-Jawa Barat. Kalau kau memikirkan nasib bangsa Indonesia untuk mementingkan kepentingan bangsa Indonesia, maka kau akan menjadi orang penting di negara Republik Indonesia. Ini saya tanamkan sama alumni ini. Kalau kau memikirkan dunia luar, mikirkan misalnya Asia, mikirkan Singapura, tentu sudah menjadi orang penting di ASEAN. Kalau kau naik lagi tingkatannya, bukan hanya orang ASEAN yang dipikirkan, bagaimana dunia ini mempunyai corak yang bagus, maka kau penting di dunia ini menjadi orang kapasitas yang internasional. Apakah kau menjadi orang penting secara internasional? Apakah kau menjadi orang penting secara nasional? Apakah kau menjadi orang penting seprovinsi? Menjadi orang penting sekabupaten, menjadi orang penting sekecamatan, menjadi orang penting satu desa, itu terserah kepada amalmu. Nah ini kita hidup. Nah lalu apa tugas kita? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk Allah? Untuk apa agama yang benar? Liyudhhirahu, supaya kau perlihatkan, kau tampakkan ajaran Islam itu pada seluruh umat manusia, biar tahu ini ajaran Islam. Nah apa sekarang yang anak-anakku hadapi? Yang kita hadapi sekarang itu tadi yang disebut oleh Ananda Faisal, liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Saya akan menguraikan secara singkat. Tentu kalau terperinci, ya satu judul, satu makalah. Liberalisme. Ketahuilah anak-anakku,
Liberalisme ini bukan pikiran Al-Quran, bukan pikiran sunnah Rasulullah. Liberalisme itu lahir dari Barat, lahir dari Eropa, bukan lahir dari Al-Quran. Liberalisme itu artinya liberal, itu artinya kebebasan. Liberalisme adalah kebebasan asasi manusia. Dalam bahasa Inggrisnya free from restraint, bebas dari segala ikatan. Besar pelajari hari bangsa Indonesia, mengapa Eropa itu menjadi liberal, mengapa Eropa itu berpikiran liberal. Eropa berpikiran daripada itu karena 3 hal. Mereka trauma dengan agama mereka. Saya akan bercerita peradaban Barat pada abad pertengahan. Saya akan cerita soal gereja pada abad pertengahan, bukan gereja sekarang. Gereja sekarang tidak sama dengan gereja sebelum abad pertengahan. Ketika tahun 392, Imperium Romawi mengumumkan bahwa agama Kristen sebagai state religion, agama negara. Begitu diumumkan oleh kerajaan Romawi bahwa Kristen sebagai agama negara, maka Kristen menjadi maju, menjadi hebat, karena menjadi agama negara. Pelajari itu. Ini keluarnya pernyataan Imperium Romawi itu tahun 392 Masehi. Diumumkan oleh Romawi bahwa Kristen adalah state religion, agama negara, sudah maju karena dihukum oleh pemerintah dengan sendirinya. Pada tahun 476 Imperium Romawi hancur. Setelah hancurnya Imperium Romawi, satu-satunya lembaga di Eropa adalah lembaga gereja yang menjadi panutan bangsa Eropa. Dengan hilangnya kekuasaan Romawi, maka yang berkuasa sekarang gereja. Sehingga gereja pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Gereja tidak hanya menguasai agama, gereja menguasai ekonomi, gereja menguasai politik, gereja merasa menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja, itu adalah heretik, kafir. Pada waktu itulah di bawah Gregorius mendirikan gereja Vatikan. Ketika itulah semua posko-posko bermusyawarah untuk mengangkat seorang Paulus sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi. Ini pada abad pertengahan di bawah pimpinan Gregorius. Saya baca peradaban ini. Kiai-kiai tidak membaca peradaban ini, tahu-tahu jadi liberal. Tidak tahu mengapa Barat itu jadi liberal. Nah, ketika itu berdirilah lembaga kepausan di Vatikan, di mana di antara kardinal itu dipilih, setelah dipilih diangkat menjadi Paulus sebagai wakil Tuhan. Wakil Tuhan itu dilantik oleh kardinal.
tempat untuk mengeksekusi orang yang punya hukuman mati. Nah, waktu itu gereja kalau menghukum orang hukuman mati yang saya baca dalam sejarah peradaban Barat, pertama orang itu digergaji, dibelah dua kalau dihukum mati. Kalau tidak dibelah dua, dibakar hidup-hidup. Yang namanya Bruno itu seorang ahli astronomi, dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, Inquisisi itu memelihara harimau. 2-3 harimau dipelihara di penjara itu. Kalau ada orang yang dieksekusi, maka harimau tidak dikasih makan. 2-3 hari manusia yang mau hukum mati dilempar ke harimau ini, tentu dirobek-robek dimakan. Bangsa Eropa trauma waktu itu mendengar kata-kata Inquisisi, ngeri, dahsyat, tidak manusiawi. Baca sejarah Barat itu, biar tahu mengapa Eropa itu liberal. Lalu dia trauma dengan agamanya ini. Lalu ada perasaan ini melepaskan diri dari agama karena dianggap agama itu kejam. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua, di kalangan atas pemikir-pemikir Kristen sampai detik pernah bicara ini masih menjadi persoalan. Yesus Kristus Tuhan apa anak Tuhan apa manusia biasa? Sampai detik ini di kalangan mereka masih menjadi persoalan. Surah tahu. Cuma bedanya tidak diturunkan ke bawah. Ke bawah menjadi doktrin. Pokoknya buat bapak, buat anak, murid tidak usah dipertanyakan. Terima saja. Itu doktrin mereka. Padahal mereka sendiri di kalangan atasnya masih menjadi persoalan. Apakah Yesus Kristus Tuhan? Apa anak Tuhan? Apa manusia? Masih menjadi perdebatan sampai detik ini. Surah bicara. Kalau mau jujur, saya punya bukunya. Nah, akhirnya mereka trauma lagi. Yang ketiga, mereka trauma lagi terhadap kitab mereka. Mengapa Injil itu jadi 5? Yang asli itu mana? Yang jelas nama Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Itu gereja mengakui. Yang namanya Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Yang namanya Injil Markus ditulis oleh orang yang bernamanya Markus. Yang namanya Injil Yahya ditulis oleh orang yang namanya Yahya. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Saya tahu, karena oleh gereja tidak boleh dibaca, saya beli semua Injil yang 5 ini, saya baca. Mengapa Injil Barnabas itu tidak boleh dibaca di gereja? Karena Injil Barnabas isinya mirip dengan Al-Quran, dan saya baca. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Menurut Injil Barnabas, Yudas Iskariot itu yang disalib. Saya baca. Nah, itu trauma yang ketiga. Trauma yang keempat, ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan, itu di Eropa timbul pergolakan. Loh, kok yang mengampuni kawannya di gereja? Misal kayak saya yang mengampuni dosa saya, kok pengawas Departemen Agama, dia keluarkan surat pengampunan yang tidak masuk akal menurut mereka yang cerdas. Ya, yang tidak cerdas barangkali yang nerima aja. Lalu mereka cerdas. Disitulah timbul 2 kelompok. Satu kelompok yang berani berontak, namanya Martin Luther. Martin Luther berontak karena 100% tidak setuju dengan Vatikan. Baca sejarah. Persilakan orang gereja dengarkan pidato Supranakun ini. Ini sejarah, nggak bisa dibuang. Martin Luther berontak melawan gereja. Maka Martin Luther dihukumin kafir, mau dihukum mati. Martin Luther lari ke Jerman. Sampai di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya timbul agama baru yang namanya Protestan. Ya, kayak Mustafa baca nggak sejarah ini? Kayak Faisal baca nggak gini-gini?
nggak sempat ya karena sibuk ngajar ya. Saya baca dan bukunya ada, saya simpen. Kalau ada apa-apa saya tunjukkan bukunya ini. Sejarah ini. Martin Luther lari ke Jerman, oleh penguasa Jerman dilindungi dia. Akhirnya melahirkan agama baru yang namanya agama Protestan. Itu 100% bertentangan dengan gereja Katolik. Kalau kita dengan Muhammadiyah, alhamdulillah, pertentangannya cuma furu. Saya sembahyang di masjid Muhammadiyah gak ada masalah. Orang Muhammadiyah beserta di masjidnya orang itu juga gak apa-apa. Tapi kalau Protestan tidak boleh masuk gereja Katolik, dan tidak boleh masuk gereja Protestan, sehingga timbullah bantai-membantai. Sehingga di Paris itu pernah terjadi 10.000 orang Protestan yang dibantai, sehingga kota Paris menjadi banjir darah. Itu saya baca apa yang terjadi di Prancis. Akhirnya mereka trauma. Yang trauma satu tadi berontak jadi Martin Luther, yang satunya tidak, cuma lalu melahirkan pemikiran liberalisme, kebebasan adalah hak manusia. Dalam bukunya seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox, itu dalam bukunya dia menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Persilahkan tutup pidato saya ini, saya bawa bukunya nanti. Kalau buku itu salah, bakar buku itu, jangan dicetak, tebal bukunya. Saya baca itu, agama itu dianggap membelenggu kebebasan manusia. Ini wajib, ini haram, ini berarti membatasi. Maka lahirlah namanya liberalisme untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Bukunya jelas, orangnya yang berkata jelas, namanya Humphrey Cox. Jelas, karena saya tahu. Jadi liberalisme yang tadi kayak pastor mancing-mancing saya, kan mancing dia. Nanti oleh Pak Sur akan dijelaskan terperinci, ya kan mancing saya. Rupanya saya terpancing. Pancingan positif. Lah ya pancingan positif. Ya kalau negatif tidak akan saya tolak, tidak akan saya terima, pasti saya tolak. Pancingan yang positif. Dan inilah analisanya. Lalu saya katakan, persilakan bangsa Indonesia, liberalisme kita terima dengan syarat kebebasan adalah asasi manusia, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, didasari dengan akhlak, didasari dengan agama. Kalau liberalisme diterima di Indonesia, bebas tanpa batas, itu berarti sedang terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Saya ulang sekali lagi, kalau liberalisme diterima di Indonesia tanpa batas, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Supaya bangsa itu bisa jadi binatang, bebas. Mau berzina, bebas. Bu, di Eropa itu berzina bukan pidana, Bu. Asal mau sama mau, bebas. Seorang istri selingkuh dengan tetangga, masuk ke pengadilan, ditanya oleh hakim, mengapa kau selingkuh dengan laki-laki itu? Kau punya suami, dia punya istri, saya mau, dia mau, dia mau, saya mau, selesai, bebas, hak. Indonesia sedang digarap ke situ. Liberalisme tanpa batas, saya katakan liberalisme tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Betul? Betul? Ingin tidak sholat, gampang gila. Ingin tidak puasa, gampang gila. Ingin nyolong,
tidak ditangkap polisi, gila. Bebas. Nah itu maka saya katakan liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Undang-Undang 45, tidak dibatasi dengan agama, itu berarti sedang terjadi proses disebut pembinatangan manusia. Manusia mau jadikan binatang. Bu, matanya melotot dipanggil dengan nyamuk. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu ya, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyamuk, itu namanya ikan asin. Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil. Baru setelah saya teriak-teriak, Bu, tahu ayam? Ayam itu makhluk kurang ajar. Contohnya, ayam bertelur, 6 telur, ngerem, netes. Ada yang jadi ayam jago, ada yang jadi ayam betina. Anaknya yang jadi ayam jago gede, ibu kandungnya dikawin. Siapa? Kurang ajar nggak? Saudara mau diayamkan, saudara mau dikebokan, saudara mau dikambingkan. Maka saya tegas, liberalisme kita terima dengan syarat dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan agama. Kalau liberalisme tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Undang-Undang 45, tidak dibatasi dengan agama, itu sama dengan pembinatangan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia. Hanya kebulah yang bebas, mutlak. Bukan marah, ngasih tahu. Ngasih tahu apa marah saya? Ngasih tahu kepada saudara. Saudara hati-hati. Dan saudara tahu lahirnya liberalisme itu untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, karena mereka trauma dengan agamanya. Traumanya saya uraikan tadi, lengkap 4 trauma. Jangan dipraktekkan ke Islam. Lah ini liberalisme diekspor ke negara-negara Islam supaya umat Islam ikut liberalisme. Kami tidak pernah trauma dengan agama kami. Kami menerima perintah Allah dengan sadar. Kami menerima larangan Allah dengan sadar. Karena larangan Allah membahayakan, seperti penjudian membahayakan, perampokan membahayakan, minuman keras membahayakan, perzinahan itu membahayakan, menciptakan manusia kayak binatang, bebas kumpul seks. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah kemauan Barat. Maka kalau kita menerima pun tetap kita tidak menolak kebebasan. Lalu bagaimana dalam Islam? Islam itu memberikan kebebasan tapi dibatasi. Syukran makmun, persilakan kau berbuat sebebas-bebasnya selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulmu. Bagaimana? Paham? Paham kebebasan kita ini? Bukan tidak memberikan kebebasan Allah, memberikan kebebasan. Syukran makmun, kau berbuat bebas, berbuat apapun saja selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabimu, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan masalah itu dalam negara. Dalam negara syukran makmun bebas selama tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45. Dalam agama syukran makmun bebas. Allah ciptakan syukran makmun tidak untuk semau gue. Allah ciptakan syukran makmun tidak untuk sakarbi dewe. Allah ciptakan syukran makmun bukan untuk berbuat semau-maunya, tapi syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Itulah Islam.
Maka anak-anakku nanti di luar akan berhadapan dengan kaum liberalisme ini. Tapi setelah saya ungkapkan sejarahnya, saudara tahu liberalisme ini yang kadang-kadang Ustadz pidato liberalisme, Ustadz Sontoloyo. Kalau dibatasi persilakan. Nah, setelah liberalisme ini, maka pasti lahir negara sekuler. Nah, apa sekuler itu? Sekularisme satu paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama hanya ada di dalam masjid. Sholat, sujud, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Di luar tembok masjid tidak ada agama. Ekonomi diatur oleh manusia. RT RW diatur oleh manusia. Ekonomi diatur oleh manusia. Politik diatur oleh manusia. Maka ada tokoh Islam yang berkata, urusan dunia jangan dicampur dengan agama. Kalau dicampur dengan agama kacau. Ini keluar dari mulut orang yang tidak paham agama. Justru urusan dunianya akan beres kalau kita ikuti petunjuk agama. Betul apa tidak? Agama ini petunjuk hidup. Mulai rumah tangga diatur oleh Islam. Islam tidak melarang pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Justru Islam mengatur cara laki-laki dan perempuan bergaul bebas melalui pintu yang diridhoi oleh Allah dengan pintu babun nikah perkawinan. Siapa melarang? Saya yakin Kiai Faisal itu hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibunya tidak bergaul bebas pada waktu itu, tidak ada Kiai Faisal. Kiai Mustafa hasil pergaulan bebas. Seandainya ayah dan ibu Kiai Mustafa tidak bergaul bebas dalam kamar, tidak ada Kiai Mustafa. Supran Makmun juga hasil pergaulan bebas. Semua yang ada depan saya adalah hasil pergaulan bebas, tapi pergaulan bebas melalui pintu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akad nikah perkawinan hukum yang sah. Marah apa menyambut? Marah apa memberitahu? Betul marah kayaknya apa? Masih ketawa saya. Masih ketawa. Yang marah, masa saya marah? Ini sudah Islam itu menuju hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sangat tidak paham orang yang berkata kalau urusan dunia dicampur dengan agama malah menjadi rusak, berarti agama pengrusak. Betul atau tidak? Agama bukan pengrusak, justru dunia diatur dengan agama. Kalau ingin beres rumah tangga atur dengan agama. Sudah saya persingkatlah. Dengan akad nikah yang sah. Bagaimana prosesnya akad nikah? Islam yang punya peradaban yang indah. Mulai melamar sampai akad nikahnya, sampai membina rumah tangganya. Islam punya peradaban yang sangat mulia. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Tunjukkan kepada Supran Makmun. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu itu dengan baik. Seorang suami memperistrinya dengan sopan, dengan kata yang lemah lembut. Suami tidak pernah menyakiti istri. Subhanallah. Apakah ada peradaban yang lebih indah dari Islam? Tolong tunjukkan pada Supran Makmun. Ayo sama-sama menantang. Jangan saudara main-main akan merusak syariat Islam di Indonesia ini. Supran Makmun umurnya sudah 83 tahun. Tapi kelihatannya tua apa muda? Hei, anak kelas 6 putri, kelihatannya masih muda apa tua? Yang bilang muda itu jelas naksir saya itu.
Ada yang bilang muda. Yang bilang muda naksir saya kayak cari itu orang itu. Lah stop. Burung aja itu. Saya umur 83. Tapi kalau Islam diganggu, komputer saya akan berputar. 83 jadi 38 umur saya. Dan saya buktikan. Bukan saya omong kosong. Dari 83 menjadi 38 itu bukan omong kosong. Ya dengarkan pidato saya sekarang ini. Bukan pidatonya orang 83 tahun begini. Tapi kalau Islam mau dirusak, saya tetap akan bangkit dengan umur saya yang tua ini. Mari kita adakan hiwar, adakan diskusi antara liberalisme dengan Sukarnamun. Ayo adakan diskusi antara sekularisme dengan Sukarnamun. Ayo adakan diskusi antara pluralisme dengan Sukarnamun. Saya siap untuk diskusi, bukan menantang. Supaya kita mari temukan jalan benang merahnya itu. Dan kalau dikatakan Islam tidak mengatur, untuk apa Allah turunkan Islam? Untuk apa Allah turunkan Islam? Quran 3 juz. Kalau tidak untuk mengatur kehidupan manusia, diatur kehidupan manusia. Seorang suami, wa asiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, pergaul istrimu dengan sopan, pergaul istrimu dengan lemah lembut. Kalau ingin tahu saya, Bu, nanti tanya sama anak saya. Kenal Faiz kan? Kenal Ridho kan? Tanya. Abinya pernah menggertak. Ibunya tanya. Tanya sama anak saya. Insya Allah nggak pernah saya. Apalagi perempuan saya tahu itu perasa. Jangan sampai keluar kata-kata kasar. Di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu itu dengan baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Kalau saya uraikan lebih lanjut dari Departemen Agama, lebih sadar saudara. Sekarang saya lanjutkan. Mengapa laki-laki harus begitu? Ketika laki-laki bergaul dengan istrinya bergaul bebas, paling 1 jam. Ya. Katakan 2 jam. Setelah itu istrinya akan menderita 9 bulan akibat perbuatan saudara. Maka kalau Malaysia dulu menulis rumah bersalin itu rumah korban laki-laki, itu tidak ada salahnya itu. Ada benarnya juga. Betul. Saudara ketika bergaul istrinya 1 jam 2 jam selesai. Tapi istri saudara akan menerima akibat pergaulan bebas itu 9 bulan dia hamil. Belum melahirkannya. Alangkah hebatnya pengorbanan perempuan ini. Oleh sebab itu oleh Allah dikatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Untung Ustaz Faisal dengan istrinya ada. Kemodi dengan istrinya ada. Kemudian wanita, rumah itu perhiasan. Mobil itu perhiasan, gelang itu perhiasan, kalung itu perhiasan, pakai itu perhiasan. Tapi Rasul nyatakan, ad-dunya mata'un wa yurmata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah. Wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kepada suaminya taat selama suaminya tidak menyuruh kepada maksiat. Subhanallah. Apa ada peradaban yang lebih indah dari Islam? Tolong carikan. Ini saya tantang sekalian. Mentang-mentang sekularisme dimasukkan ke Indonesia, selama masih ada Sukarnamun, berhadapan dengan Sukarnamun dulu. Kaum sekuler itu undang Sukarnamun ke rumahnya, undang Sukarnamun ke kantornya. Akan saya bawa kitab saya tentang peradaban Islam. Indah peradaban Islam ini. Peradaban mana yang mengatur rumah tangga mulai dari WC sebagai kamar tamu? Hanya Islam. WC diatur. Masuk WC dengan kaki kiri. Allahumma inni a'udzu wal khaba'ith. Tuntaskan najis, baik yang cair maupun yang kental.
Kalau najis sudah tuntas, sucikan tempat keluarnya najis. Islam punya peradaban yang lebih indah untuk menghilangkan najis. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, hilangkan rasanya. Bau suci, tolong adakan. Mana aturan bersuci yang lebih indah dari peradaban Islam? Bagaimana kayak Pak? Hah? Mantap. Mantap. Dapur hanya Islam yang punya peradaban. Hai ibu-ibu, bu, pernah mencuci beras? Salah jawaban. Sering. Ya. Dan kalau saya tanya, Bu, pernah nggak ke Palembang? Pernah pakai 2 kali. Betul. Kalau ibu ditanya, pernahkah ibu mencuci beras? Sering. Pernahkah ibu bertanya kepada berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Hah? Enggak pakai tanya, langsung dicuci, dimasak, dimakan. Halal apa haram tidak diurusi. Kalau ibu cuci beras, Bu, tanya sama berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Tanya sama suaminya. Hasil korupsi, hasil suap menyogok, hasil kurangi timbangan, hasil penipuan, jangan dicuci, haram. Peradaban Islam, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Yang batil dijelaskan. Sogok menyogok batil, ar-rosi wal murtasi finnar, apalagi merampok duit rakyat. Subhanallah, 349 T. Ini yang ketahuan. Yang nggak ketahuan lebih dari itu. Bu, tahu nggak 1 T? Bagaimana mau punya, tahu saja enggak. Saya yang tahu nggak punya, Bu. Apalagi aku nggak tahu 1 T, mau punya dari mana? Yang tahu saja nggak punya, apalagi yang nggak tahu. 1 juta tahu ya, 10 juta tahu ya, 100 juta tahu ya, 1000 juta tahu. Tahu kan? 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, 1.000.000 juta. Nah, 1.000.000 juta itu 1 T. Ya. Kalau 1.000 juta itu 1 M, itu biasa. Kayak Mustafa kemarin mau memberikan duit sama saya pribadi, dipakai untuk pribadi, pakai 1 M. 1 M pribadi, saya kenyang ke saya. Jangan saya bikin bangunan, di sana namanya Kiai Haji Mustafa Muni Building. Padahal untuk pribadi saya terima, saya oper. Cuman sekian, 1 triliun itu, Bu, 1.000.000 juta. Ini yang diragukan 349 T. Seandainya dibelikan cendol, insya Allah se-Jawa Barat bisa berenang di dalam cendol itu. Langsung minum, langsung mandi di cendol. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ibu nyuci beras, tanya berasnya, dari mana kau datang? Dari halal apa dari haram? Dari halal makan, dari haram jangan. Nah, selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Jangan mimpi. Kalau tanya sama kapan korupsi akan hilang, kalau bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram, baru korupsi akan hilang, sogok menyogok hilang, penipuan hilang. Tapi selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan haram, jangan mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Bikin 100 KPK, korupsi akan terus subur di Indonesia. Mengapa? Karena rakyatnya masih mau makan barang haram, pejabatnya masih mau makan barang haram. Ini intinya korupsi.
habis-habisan saya ini. Untuk negara, untuk bangsa. Selama pejabat pemerintahnya, selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, mimpi korupsi akan habis, mimpi sogok menyogok akan habis. Kapan habisnya korupsi? Kapan habisnya sogok menyogok? Kapan habisnya penipuan? Kapan habisnya riba? Kalau pejabat pemerintah bersama rakyat Indonesia sudah tidak mau makan barang haram lagi, baru korupsi selesai. Gimana kira-kira? Pejabat pemerintah yang ada depan saya ini kira-kira gimana? Apa radikal? Apa radikul? Radikul. Pidatonya keras. Mana pidato saya yang keras? Nggak ada. Yang keras itu keras suaranya. Ayo sekarang saya mau bilang tidak pakai pengeras suara. Saudara-saudara, kalau bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi selesai. Hah? Nggak kedengar? Ya supaya nggak radikal. Kalau yang radikal yang dianggap yang pidatonya keras, yang keras itu keras suaranya kok. Pidato saya nggak keras. Sekarang saya ulang. Kalau pejabat pemerintah dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Benar apa keras? Hah? Bilang dong. Kalau pejabat pemerintah dan bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi habis, sogok menyogok habis, suap menyuap habis, kurangi timbangan habis, penipuan habis. Tapi selama pejabat pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk Supran Makmun masih mau makan barang haram, masih makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Korupsi akan subur di Indonesia walaupun status KPK diberikan. Sudahlah. Masih banyak saya di tempat waktu ini. Ya saudara juga banyak kerjaan. Sudah saya pokoklah. Sudah tidak saya jelaskan, saya kasih tahu aja. Dapur sudah, kamar tidur sudah. Kamar tidur itu ada akhlaknya, ada peradabannya. Tamu ada peradabannya. Ber-RT, ber-RW, Islam punya peradaban. Bagaimana kita bermasyarakat? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman Allah dan pada hari kiamat selalu menghormati tetangga. Alangkah indahnya tetangga dengan tetangga, saling hormat menghormati. Ini peradaban Islam. Masih banyak lagi soal bertetangga dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Islam paling toleransi. Tolong kiai, pidato saya ini dikembangkan ya. Islam itu mengenang orang kafir itu tidak sama. Ada orang kafir yang kita wajib perangi, ada orang kafir yang wajib kita lindungi. Nah ini jarang dipidatokan oleh kiai-kiai. Bahwa Islam itu membagi kafir dua, kafir yang kita perangi. Siapa itu? Orang kafir yang memerangi kita. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Ada orang kafir non muslim yang wajib kita lindungi. Siapa itu? Orang non muslim yang hidup rukun dengan umat Islam, hidup damai dengan umat Islam. Orang non muslim semacam itu kita wajib lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Rasulullah bersabda, "Wa man ada timiyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, maka berarti dia telah menyakiti saya. Kata Rasulullah, tolong carikan agama yang lebih toleransi daripada Islam, tunjukkan kepada Supran Makmun. Bagaimana lagi? Hah? Puas. Rasulullah bersabda, "Wa man ada timiyan fa ana hasbuhu idza kuntu hasmahu hasamtu yaumal qiyamah." Barang siapa yang
menyakiti orang non-muslim. Barang siapa orang menyakiti orang kafir. Ada pemimpin Islam yang ingin menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Subhanallah. Saya katakan, kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Insya Allah, selama Al-Quran dibaca oleh bangsa Indonesia, kata-kata kafir tidak bakalan hilang dari bumi Indonesia ini. Bagaimana? Ini pidato umur berapa tahun kira-kira? 17. Apa yang menurut saya? Cuma iman. Yang menurut saya karena iman. Saya bicara begini karena iman. Saya tidak akan menggadaikan iman saya. Saya tidak akan menjual Islam. Saya akan bela Islam. Nah ini terjadi. Nah tolong kembangkan bahwa non-muslim, seandainya Cina-Cina di Indonesia, dia Mustafa ngerti syariat Islam, pasti milik Islam dia. Mereka akan terlindung. Jiwanya dilindungi, hartanya dilindungi, kehormatannya dilindungi. Selama mereka hidup rukun damai dengan umat Islam. Ini hadis. Ekonomi diatur oleh Islam. Sekarang alhamdulillah Allah memperlihatkan, Pak. Kalau ini dikatakan Islam tidak mengatur urusan dunia, mengapa ada bank Islam? Mengapa bank syariah? Bank syariah itu merupakan jawaban yang mematikan kepada kaum sekuler. Kalau kaum sekuler berkata Islam tidak mengatur ekonomi, berdirinya Bank Syariah Indonesia itu menunjukkan kalau Islam mengatur ekonomi. Hai kaum sekuler, kau katakan Islam tidak mengatur ekonomi, bukan Indonesia saja dari Bank Syariah disusun dengan Islam, bahkan di Eropa, di Prancis, di Inggris berdiri Bank Syariah untuk menyedot dana yang ada di bawah tanah. Ya masuk syariah ini. Bangsa siapa oleh kiri bangsa syariah? Karena tahu masing-masing duit yang ada di bawah tanah. Ada duit di bawah baju yang mereka tidak tiba. Biar dia nyari ratusan juta berapa dia di bawah kasasnya. Nah, tahun ini semua uang ini supaya masuk ini di bank syariah, maka keluarlah duit ikan kalau kasus masuk bank syariah. Saya kata Islam mengatur ini. Siapa yang bilang subhanallah? Kok ada orang berkata Islam tidak mengatur politik? Subhanallah, tidak mengatur ini. Mereka ada Islam. Hadis yang jelas saja. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Apakah tidak hadis jelas politik? Sekali ada pemimpin, setiap pemimpin jangan enak-enak diberi manfaat dengan rakyat. Engkau hanya kali tentang jawab oleh Allah di padang syarat tentang kepemimpinannya. Kurang apa isi semuanya. Kalau kau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil, lalu sekarang ada pemikiran dalam pemilihan umum jangan membawa identitas. Saya katakan Surat Makmun akan milih presiden yang jelas identitasnya. Saya tidak mau milih presiden yang ragu-ragu identitasnya. Kartu penduduknya harus jelas, ijazahnya harus jelas, agamanya harus jelas. Saya tidak mau beli kucing dalam karung. Bawa identitasnya kayak Mustafa, tapi identitas yang membawa kesatuan, bawa identitas yang membawa perpecahan. Saya akan bawa identitas saya dalam pemilu, terus terang saja. Saya tidak bisa memisahkan saya dengan ajaran agama saya. Tidak bisa saya memisahkan ajaran agama. Ajaran agama saya menyuruh memilih pemimpin kayak apa gitu deh. Betul atau tidak? Pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah.
Kalau yang beriman saja bukan jaminan. Bupati yang korupsi itu beriman, menteri yang korupsi itu beriman, anggota DPR itu yang korupsi tetapi tidak bertakwa. Kalau bertakwa pasti tidak menjalankan larangan Allah. Kalau bertakwa pasti menjalankan perintah Allah. Pilihlah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah. Pilih pemimpin yang dicintai oleh Allah. Pilih pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Pilih pemimpin yang Allah meridhoinya. Jangan memilih pemimpin yang dimurkai Allah. Ini ajaran Islam. Kalau ini tidak boleh memilih pemimpin yang mencintai Allah, pilih PKI. Betul? Pilih PKI. Jelas dia mencintai Allah. Bagaimana kira-kira pidato saya ini? Hah? Mantap apa tidak? Nah iya. Apa tidak boleh memilih pemimpin yang bertakwa pada Allah? Kalau mereka bikin undang-undang, tidak boleh memilih pemimpin yang bertakwa pada Allah. Di samping bertakwa pada Allah, sifat-sifat tauhidnya, pilih pemimpin yang siddiq. Ini ajaran Islam, betul? Ya, ini ajaran Islam dan ini diajarkan oleh anak di TK. Sifat yang wajib bagi Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Pilih pemimpin yang siddiq. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang siddiq, pilihlah pemimpin pembohong. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat. Kalau pilih pemimpin yang amanah tidak boleh, pilih pemimpin pengkhianat. Habis-habisan ini saya untuk bangsa pun ini karena cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 45. Supaya Pancasila tidak diselewengkan. Masa kita memilih pemimpin yang mencintai Allah tidak boleh? Karena identitas, saya akan bawa identitas saya dalam pemilu, terus terang saja. Kalau tidak boleh, saya tidak milih. Atau katakan umat Islam tidak ikut pemilu. Identitas itu tidak bisa dipisah dengan pribadi, Pak. Pak Departemen Agama, suku apa? Sukunya Sunda apa Jawa? Saya Sumatera G, Padang. Oh, sama dengan kiainya. Ya, bagaimanapun saja Anda berada, suku Padangnya tidak bisa dipisah. Betul atau tidak? Supran Makmon orang Madura, tahu ya orang Madura, tapi nggak jual sakit. Bagaimanapun saya ini kekurangan orang Madura, saya bangga dengan suku saya, suku Madura. Seandainya ada presiden dari suku Madura, pasti yang saya pilih yang suku Madura. Asal jelas dia mampu memimpin negara, dia punya ilmu memimpin negara, dia punya kapasitas memimpin negara. Walaupun orang Madura, kalau goblok nggak saya pilih. Bagaimana? Ini namanya pidato habis-habisan. Ya karena saya cinta sama rakyat, saya cinta sama Pancasila, dan saya tidak melanggar Pancasila. Pilih pemimpin yang amanah. Ini Islam. Kalau tidak boleh memimpin pemilih yang amanah, pilihlah pemimpin penjahat. Pilih pemimpin yang tabligh. Tabligh dalam Islam artinya pemimpin yang transparan, yang selalu menyampaikan kebenaran. Kalau tidak boleh memilih pemimpin tabligh, pilih pemimpin yang bohong. Pilih pemimpin yang fatwana. Ada yang namanya fatwana? Hah? Ada? Tidak ada ya? Kalau ada yang namanya fatwana tidak naik kelas, rubah namanya. Kalau naik kelas terus, lanjut nama fatwana. Betul kan? Mulai kelas 1 naik, kelas 2 naik, sampai kelas 6 terus. Dengan hafal Quran 30 juz, namanya fatwana. Jangan dirubah. Masuk kelas 1 di Nurul Ilmi, kelas 1 gak naik. Sudah naik ke kelas 2-nya dipaksa, kelas 2 gak naik lagi, kelas 3-nya gak naik lagi. Rubah namanya, jangan fatwana. Ya rubah yang lain aja lah. Kalau dirubah jahilah nanti tersinggung dia. Rubah yang lain. Kita pilih pemimpin yang fatwana. Artinya pemimpin yang cerdas, pemimpin
pemimpin yang mengerti persoalan dalam negeri, pemimpin yang mengerti soal persoalan internasional, orang yang tahu sejarah. Itu yang kita pilih, yang fatonah, yang cerdas. Ini peradaban Islam, memilih pemimpin yang bertakwa, peradaban Islam, memilih pemimpin yang jujur, peradaban Islam, memilih pemimpin yang amanah, peradaban Islam, memilih pemimpin yang taklim adalah Islam, memilih pemimpin yang fatonah, yang cerdas, yang mengerti persoalan bangsanya. Mengapa kita harus milih pemimpin yang fatonah? Karena kalau rakyatnya ada kesulitan, pemimpinnya cerdas, insya Allah pemimpinnya bisa mengeluarkan rakyatnya daripada kesulitan. Kalau pemimpinnya cerdas, kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit, tetap sulit. Mengapa? Karena pemimpinnya bodoh, tidak bisa mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan. Pilihlah rakyat pemimpin yang cerdas dan yang berilmu. Gimana? Hebat peradaban Islam. Apa peradaban Islam tidak boleh dibawa ke pemilu? Jangan seenaknya pemimpin membiarkan kebijaksanaan itu. Pemilu jangan bawa identitas sadar dari pemimpin. Identitas itu tidak bisa dipisah dengan pribadi manusia, baik suku maupun agama. Saudara biar ada di Jeddah dan di Departemen Agama tetap berasa orang Padang, mau jadi orang Madura. Investor mau jadi orang Madura. Dan bagaimanapun tetap orang Padang. Saya di bolak-balik gimana tetap orang Madura saya ini. Tentu saya bisa. Jadi sekarang saya pesan begini kepada bangsa Indonesia: jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga kesatuan bangsa, bawalah identitas saudara dengan menghormati identitas yang lain. Hah? Ayo adu otaknya, jangan main-main jadi pemimpin, jangan orang kebijaksanaan tanpa perhitungan. Keluarkan kebijaksanaan itu dengan perhitungan. Maka saya katakan, hai bangsa Indonesia, dalam pemilihan umum bawa identitasmu masing-masing dengan syarat identitas yang untuk menuju persatuan bangsa, bukan membawa identitas untuk memecah belah bangsa. Caranya bawa identitasmu dalam pemilihan umum dengan menghargai dan menghormati identitas yang lainnya. Jangan membawa perpecahan, identitasnya membawa persatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu karena berbeda-beda identitas tapi menjadi satu. Kalau mau menghilangkan identitas, hilangkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini aduh, ayah saya ini, dada saya sudah. Jadi kalau mau pidato panjang, kayak Faisal, undang ke sini khusus. Saya menjelaskan tentang peradaban rumah tangga. Satu pidato itu mestinya. Datang lagi ke sini peradaban Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Judulnya. Undang lagi ke sini peradaban Islam di bidang ekonomi. Saya ini jelek-jelek benih kayak Faisal. Pernah menjadi narasumber di Kuala Lumpur saya tentang profesi peradaban ekonomi Islam. Wah, itu 3 orang narasumber. Profesor Dr. Akil Al-Munawar, Dr. Abdul Qadir, saya. Begitu saya sampai di Malaysia, tidur di hotel 3 malam, datang undangan dari kamar dagang. Dari kamar dagang tentang prospek ekonomi Islam di masa depan. Ya, Dr. Akil Munawar masih ada, Dr. Qadir masih boleh cocokkan ditanya. Keduanya mereka itu mau menolak. Ini pakai bukan bidang kita. Saya bilang, Dr. Abdul Qadir bilang saya dokter di bidang sejarah Pak Kiai. Dr. Akil Munawar bilang saya dokter di bidang usul fikih. Ini ekonomi Islam. Ditolak saja Kiai.
Saya bilang, jangan berkata, jaga prestise kita. Kita dari Indonesia diundang ini sudah dianggap pakar oleh mereka itu. Terlepas dia tidak tahu seluk-beluknya, tapi dia pasti menganggap kita ini pakar. Nggak usah ditolak. Gimana Mas Suran? Saya belum siap dengan mapolanya. Begini aja lah. Bilang sama panitia, nanti saya sumber pertama. Ya, sumber pertama Syukron Makmur. Nanti keduanya doktor bersama-sama tinggal. Sudahlah, saya nggak mengeluarkan ayat Quran, saya tidak mengeluarkan hadis. Nanti sampean berdua garis bawahnya aja pidato saya. Ya kalau menggaris bawah istimewa orang kan bisa. Kayak Faisal menggaris bawah pidato saya juga bisa. Nah, terima. Tapi begini sejarahnya. Mengapa saya terima? Begitu saya mau berangkat, anak saya Faiz ngejar saya ke mobil. Ada apa? Ini ada buku baru. Abi, buku apa? Tentang ekonomi Islam. Karangan Antonio Safi, agak tebal. Ini baru terbit. Karena dia tahu saya ini tidak mungkin bepergian tanpa bawa kitab. Tahu anak saya itu, mestinya dipersiapkan kitab apa yang dibawa. Nah, waktu itu Faiz datang membawa kitab itu. Dikejar saya. Ada apa? Ini buku baru, aduh, bisa dibaca. Ah, itulah bukunya Antonio itu, Antonio Safi itu saya baca tentang ekonomi Islam. Saya baca di pesawat, saya baca di hotel. Begitu saya dapat undangan, lebih intensif lagi saya bacanya. Sedangkan mereka tidak. Begitu saya mulai seminar, ya lengkap saya. Mulai definisi ekonomi, apakah ekonomi itu? Ekonomi itu segala aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan jasmaninya, itu namanya ekonomi. Terus saya uraikan tentang ekonomi Islam, kayak kapitalis tapi bukan kapitalis, kayak komunis bukan, saya uraikan. Mereka ngangguk-ngangguk menerima. Nah, setelah itu baru Dr. Akid Munawar, baru dokter itu ya tinggal memperkuat garis bawah aja. Nah, lalu pertanyaan semua ditujukan kepada saya. Wah, saya bingung. Ya, saya bukan ahli ekonomi, hanya sekedar membaca buku yang tebal ini. Ya alhamdulillah, itu namanya bahasa Jawanya dilalah. Dengan tidak disangka-sangka anak saya kok memberikan buku ini, kok saya sampai di Kuala Lumpur diminta untuk membuat seminar ekonomi Islam. Selalu seolah-olah oleh orang Johor dan orang-orang Kuala Lumpur dianggapnya Pak Suron itu ahli ekonomi Islam, padahal tidak. Hanya baca buku ketika itu. Itu untungnya nasib saya ketika itu. Nah itu jadi soal ekonomi Islam saya bisa bicara sumber-sumber negara yang halal itu dari mana, yang haram dari mana. Mari adakan hiwar dengan saya, adakan diskusi, lalu bicara soal politik, bagaimana bentuk negara dalam Islam. Nanti saya uraikan bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana sifat-sifat pemimpin, dan juga yang terpenting lagi dalam Islam, tidak semua orang boleh memilih pemimpin negara. Itu Islam. Jadi pemilihan presiden langsung atau pemilihan bupati langsung rakyat bawah itu tidak dibenarkan menurut fikih Islam. Karena dalam fikih Islam itu ada syaratnya. Orang yang memilih pemimpin itu orang yang tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Jangan orang yang tidak tahu yang layak jadi pemimpin disuruh memilih. Misalnya orang yang jual sayur di Bogor yang gelar tikar itu suruh milih pemimpin, yakin tidak tahu. Pilih gubernur, siapa yang dipilih sudah yakin tidak tahu. Suruh pilih bupati pun yakin tidak tahu. Oh yang di tepi jalan jual tomat itu, atau yang di gunung-gunung bertanam itu. Menurut Islam, orang yang memilih pemimpin itu harus tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Kalau tidak tahu siapa yang layak, jangan disuruh. Nanti kacau hasilnya. Akhirnya apa yang terjadi di Indonesia? Bulan bukan milih pemimpin, di Indonesia milih duit. Iya Pak ya? Iya Pak ya?
tanya nanti kalau pemilihan umum, pilih mana Pak? Dijawab oleh mereka, pokoknya yang ngasih duit saya pilih Pak, yang nggak ngasih duit nggak saya pilih. Begitu kan jawabannya. Hancur negara ini. Hancur negara ini. Kalau yang punya duit yang dipilih, ya kalau betul orang baik, kalau tidak, yang punya duit kena bajingan, kan hancur negara ini. Nah ini saudara-saudara, dalam Islam lengkap tentang negara. Nanti adakan musyawarah dengan saya, bagaimana sumber apa bentuk negara itu kayak apa dalam Islam, memilih pemimpin itu kayak apa dalam Islam, sumber-sumber ekonomi dalam Islam itu dari mana. Mari adakan hiwar, diskusi dengan Subran Mahmud. Jangan mentang-mentang lalu politik, jangan dicampur dengan agama. Ini kalau politik tidak mengikuti petunjuk agama, ini jadi kacau. Subhanallah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Wa man yastar'illahu rakyatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li rakyati haraman alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati, pemimpin itu sedang menipu kepada rakyatnya. Haram pemimpin semacam itu masuk surga. Apa kebuat politik itu? Man waliya min amri ummati fasaqu alaihi fasquq alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin-pemimpin yang mempersulit urusan rakyat nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Bukan politik. Saya kira cukup sekian. Politik diterus-teruskan enggak? Ya, enggak selesai. Ya, sudahlah. Kalau mau undang tentang Islam dan politik, saya bicara sejam 2 jam masih mampu saya. Mau bicara Islam dan ekonomi, mari. Mau bicara Islam bermasyarakat, mari. Mau berbicara Islam berumah tangga, mari. Bicara dengan saya bahwa Islam mengatur kehidupan di dunia dan mengatur kehidupan ke akhirat. Itu gunanya Islam diturunkan oleh Allah. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi pesan kepada anak-anak yang amat, tolonglah diingatkan pidato saya, jangan jadi makhluk mati, jadilah kau makhluk hidup. Hidup itu bergerak, tumbuh, berkembang. Itulah anak-anakku, jangan menunggu bola, tapi hendaknya kau jemput bola. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa saja kegiatan sosial masih banyak. Inilah pesan-pesan saya kepada para santri dan kepada guru-guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.